Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan roti hidup yang akan disampaikan oleh Letnan Jeffrey Ntohura. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, damai sejahtera bagi kita sekalian. Kembali saya menyapa sahabat Cakrawala dimanapun kita berada saat ini. Saya menyapa kita semua di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kembali di hari yang kelima ini kita sudah menjalani waktu bersama-sama di dalam perenungan kita, merenungi bagaimana Kristus yang telah berkorban untuk kita. Kita bersyukur pada hari ini karena kita kembali berjumpa, kita boleh menikmati lagi hari ini dengan pertolongan Tuhan. Kita kembali diizinkan oleh Tuhan melewati satu malam ini, dan pagi ini ada harapan baru, ada kekuatan baru yang Tuhan berikan bagi kita untuk memandang hari esok, untuk menjalani hari esok menjadi lebih baik lagi. Kita bersyukur karena di hari ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Bersama saya, Letnan Jeffrey Yance, akan menghantar kita semua untuk kembali masuk dalam perenungan firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami muliakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang mengasihi kehidupan kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini kami sungguh bersyukur kepadamu karena kesetiaan-Mu memberkati kami. Kami boleh melalui peristirahatan kami sepanjang malam, dan kami boleh mengawali hari ini, dan kami tidak mau mengawalinya tanpa Tuhan. Kami mau mengawalinya bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya di pagi yang indah ini kami kembali datang kepada Tuhan, memohon anugerah Tuhan, memohon kekuatan daripada Tuhan, menyertai dan memberkati kami. Secara khusus saat ini kami siap lagi, bejana kami diisi oleh firman Tuhan, sehingga kami memperoleh kekuatan menjalani hari ini, sehingga kami memiliki pengharapan dalam kehidupan ini, sehingga kami dapat menjalani apapun kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, biarlah Roh-Mu menyertai kami semua. Setiap sahabat Cakrawala dimanapun mereka berada yang sedang mendengar program ini, Tuhan juga memberkati kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita kembali membuka Alkitab kita. Kita menyimak pembacaan firman Tuhan dari kitab Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Judulnya Mati dan Bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa
supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak lagi berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Sahabat Cakrawala yang berkati oleh Tuhan, tema perenungan kita hari ini adalah bejana kekudusan yang menerima baptisan kematian Kristus. Sekali lagi, bejana kekudusan yang menerima baptisan kematian Kristus. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur di hari yang kelima ini kita kembali berjumpa dalam seri renungan kita, dalam seri renungan roti hidup. Kembali kita membahas dan menghayati karya terbesar Allah, bagaimana Kristus telah mengerjakan karya keselamatan itu bagi umat manusia. Dalam beberapa waktu yang lalu dalam hari-hari yang lalu kita telah membicarakan apa yang terjadi saat-saat peristiwa Yesus memberitahukan penderitaannya, bahkan kematiannya kepada murid-muridnya. Dan apa yang terjadi kepada para penjahat-penjahat itu menjelang kematiannya. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, hari ini tema yang akan kita renungkan adalah bejana kekudusan yang menerima baptisan kematian di dalam Kristus. Kita telah mengerti dan memahami bersama bahwa kematian Kristus memberi hidup kepada kita. Kematian Kristus memberi pengharapan kepada kita. Kematian Kristus memberikan anugerah keselamatan kepada kita. Nah, tema kita hari ini menarik untuk kita simak bersama, bahwa ada satu ungkapan dalam pembacaan kita tadi, bahwa kita dibaptis oleh kematian Kristus. Nah, kalau kita berbicara mengenai baptisan, selalu orang berpikir tentang baptisan air. Orang berpikir tentang percik atau selam. Itulah sebuah pemahaman yang menjadi perdebatan sampai hari ini dan tidak pernah berujung. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, terkadang karena pandangan ini telah memecah tubuh Kristus, karena menganggap bahwa cara dan pandangannya yang paling benar dan orang lain salah atau sesat. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, pemahaman mengenai baptisan kita sebagai warga Balak Selamatan khususnya harus kuat dan benar. Sebab ada gereja yang menuduh Balak Selamatan itu sesat, tidak patuh pada Alkitab, karena tidak melakukan baptisan air
Pertanyaannya, benarkah demikian? Jawabannya tentulah tidak benar. Sebab bala keselamatan memiliki pandangan sendiri, dan pandangan itu bukanlah dibangun hanya berdasarkan pikiran dari pendiri kita, namun semua itu dibangun berdasarkan pemahaman teologis yang alkitabiah. Jadi jelas kita dapat dengan percaya diri dan tegas mengatakan bahwa kita tidak sesat. Sebab secara teologis kita dapat pertanggungjawabkan apa yang menjadi pandangan kita. Kita adalah gereja, bagian dari tubuh Kristus. Sebab dalam Matius 16 ayat yang ke-18 ya dikatakan bahwa dasar didirikan jemaat Kristus adalah setelah Petrus memberikan pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias. Kita akan perhatikan dalam Matius 16 ayat yang ke-18. Dikatakan demikian, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi dasar bahwa kita disebut gereja karena kita mendasari pengakuan kita, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi, kita tidak perlu minder, kita tidak perlu takut mengatakan bahwa kita adalah gereja. Karena kita adalah orang yang mengimani Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang tidak bisa disebut gereja, yaitu dia yang tidak mengimani dan percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, dalam bagian ini saya tidak akan membahas begitu panjang mengenai baptisan bala keselamatan. Jika sahabat Cakrawala ingin belajar lebih dalam atau lebih banyak tentang baptisan dalam bala keselamatan, kita boleh mencari literatur mengenai baptisan bala keselamatan, atau juga sahabat Cakrawala dapat membaca berita keselamatan edisi bulan Februari yang ditulis oleh hambanya Mayor Tuhumuri. Sahabat Cakrawala, dalam perenungan hari ini kita kembali kepada tema kita tadi mengenai dibaptis dalam kematian Kristus. Apa artinya ini? Bagaimana cara kita mengalami baptisan ini? Kapan kita dibaptis dengan kematiannya? Selanjutnya, pertanyaannya bagi kita, apakah kita sudah mengalami baptisan kematian Kristus? Inilah yang harus kita pahami dan pelajari dengan benar pada hari ini, khususnya dalam minggu Prapaskah ini. Dalam ayat yang ketiga tadi, Rasul Paulus mengatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam kematian Kristus. Ya, saya ulangi, tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Selanjutnya pada ayat yang keempat, bahwa kita telah dikuburkan bersama dengan dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita hidup dalam hidup yang baru. Sahabat Cakrawala yang berkati oleh Tuhan, jika kita menyimak di akhir ayat yang keempat, kita menemukan bahwa untuk memperoleh hidup yang baru, maka kita harus mengalami baptisan kematian Kristus itu. Kita harus memahami pentingnya kematian dan kebangkitan Kristus itu bagi diri kita. Karena tanpa pemahaman itu pun, kita tidak punya pengharapan untuk hidup dalam kekekalan. Yesus tidak hanya mati karena untuk menebus dosa-dosa kita, melainkan juga dia telah mati terhadap dosa. Artinya, melalui kematiannya ia menguduskan kita. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, orang yang pertama mengalami dan menerima baptisan kematian Kristus itu ialah orang yang berada di sisi Tuhan Yesus ketika ia disalib. Itu kita sudah bahas dalam 2 hari yang sudah lewat, bahwa dia adalah orang yang pertama mengalami baptisan kematian Kristus itu. Pertanyaannya, orang tersebut tidak melakukan baptisan air. Apakah dia melakukan baptisan air atau tidak? Jawabannya tidak. Bahkan sebelumnya ia tidak peduli dengan Tuhan. Dia adalah penjahat.
Tetapi dalam momen terakhir hidupnya, dalam saat-saat terakhir hidupnya, ia telah menerima dan mengalami baptisan kematian Kristus. Sehingga Kristus mengatakan kepadanya, hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, apa yang terjadi saat kematian Kristus di Golgota? Apa yang terjadi ketika saat-saat menjelang kematian Kristus itu? Yang terjadi di sana adalah darahnya tercurah. Darah Kristus tercurah ketika peristiwa kesengsaraan itu menjelang hari kematiannya, darahnya tercurah. Darah Kristus yang tercurah itulah yang menyucikan kita dari dosa. Sebab darahnya berkuasa dan kuasa darahnya melampaui media dan alat dan cara apapun yang dilakukan oleh manusia. Sekali lagi saya ulangi kalimat ini. Sebab darahnya yang tercurah di kayu salib itu melampaui media dan alat dan cara apapun yang digunakan oleh manusia. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Mungkin kita berpikir kita belum dibaptis dengan air. Tetapi seorang penjahat itu, dia adalah orang yang pertama mengalami baptisan kematian itu. Sebab darah Kristus tercurah dalam kehidupannya. Apa yang terjadi di sana? Apa yang dia lakukan? Ketika ia mengalami baptisan kematian Kristus, maka darah Kristus telah menyucikan dia. Dan darah Kristus menyucikan kita. Karena melalui darah Kristus itulah yang tercurah di kayu salib menyebabkan kita. Di dalam Ibrani 9 ayat 22 mengatakan, dosa hanya dapat diampuni melalui penumpahan darah. Dan darah Kristus sudah tercurah dan dosa kita diampuni. Yang kedua, dalam Roma 3 ayat 25 dikatakan, darah Kristus mendamaikan kita. Jadi yang mendamaikan kita adalah darah Kristus yang sudah tercurah di kayu salib itu. Dan yang ketiga, dalam Ibrani 9 ayat 14 dikatakan, darahnya menyucikan hati nurani kita. Inilah kuasa darah Kristus. Saya katakan tadi, kuasa darahnya melampaui segala media dan alat dan cara apapun. Sebab darahnya mampu menyucikan hati nurani kita. Dalam 1 Petrus 1 ayat 2 dikatakan, darahnya menguduskan kita. Jadi yang menguduskan kita itu adalah darah Kristus. Kapan kita menerima pengudusan itu? Ketika kita mengimani dan percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Percaya bahwa kematiannya memberi kita hidup, kematiannya memberi kita pengharapan. Dan selanjutnya dalam Wahyu 1 ayat 5, darahnya melepaskan kita dari dosa. Dari sini kita menemukan betapa berkuasanya darah Kristus bekerja dalam hidup kita. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, apakah kita sudah mengalami baptisan kematian ini? Kita akan mengalami baptisan kematian ini dan menerima baptisan ini ketika kita mengimani Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Percaya bahwa ia mati untuk menebus dosa kita. Percaya bahwa ia telah bangkit dan mengalahkan maut. Maka kita pun memperoleh hidup baru, memperoleh hidup kekal. Dan kita didamaikan, disucikan, dikuduskan, dan dilepaskan, dan diampuni. Itulah darah yang berkuasa yang Yesus sudah kerjakan di kayu salib. Sehingga kita harus melalui baptisan kematiannya. Baptisan kematian Kristus kita peroleh ketika kita menerima dan percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi jika engkau hari ini sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka engkau sudah mengalami baptisan kematian Kristus. Dan baptisan kematian Kristus yang dikerjakan di kayu salib ketika darahnya tertumpah melampaui media dan alat dan cara apapun yang dilakukan oleh manusia.
Sebab hanya darahnya yang berkuasa menyucikan kita dari dosa. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, dalam masa prapaskah, mari kita tetap teguh di dalam keyakinan kita kepada Kristus yang telah mati untuk memberi hidup kepada kita. Secara khusus bagi kita warga Bala Keselamatan, jangan pernah minder, jangan pernah kita ragu ketika kita mengikut Tuhan dalam Bala Keselamatan. Ingatlah, ketika kau telah mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, darahnya berkuasa membersihkan, darahnya berkuasa mengampuni, darahnya berkuasa mendamaikan, darahnya berkuasa menguduskan, dan darahnya berkuasa melepaskan kita dari dosa. Dan baptisan kematian itu kita peroleh ketika kita percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami kembali diteguhkan oleh firman-Mu melalui masa-masa prapaskah ini. Kami bersyukur karena kembali kami diteguhkan oleh firman-Mu. Hari ini kami diajar untuk menjadi bejana yang mengalami baptisan kematian Kristus. Ajar kami untuk terus teguh di dalam iman kami, untuk mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tidak berpaling pada media, tidak berpaling kepada kuasa-kuasa yang lainnya. Terima kasih, darah-Mu yang sudah tercurah di kayu salib berkuasa mengampuni kami, berkuasa mendamaikan kami, berkuasa menyucikan kami, berkuasa menguduskan kami, dan berkuasa melepaskan kami. Itulah yang kami imani, khususnya kami umat-Mu dalam Bala Keselamatan. Kami bersyukur oleh karena kami boleh dituntun oleh Tuhan, dan kami boleh meresponi anugerah itu. Dan respon kami mengimani dan percaya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sehingga kami mengalami pembaptisan di dalam kematian. Darah-Mu telah tercurah atas kami. Beri kami kekuatan untuk menjalani hari ini. Beri kami semangat. Berkati rumah tangga, berkati pekerjaan, berkati usaha kami. Bila hari ini mungkin umat-umat-Mu yang sedang mengalami pergumulan, ada yang mengalami sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Tuhan, Engkau bersama-sama dengan mereka, mengalami keputusasaan. Beri mereka pengharapan. Bukan hanya pengharapan akan dunia ini saja, tetapi pengharapan akan Engkau dalam anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau terus bersyukur. Kami mau terus menyerahkan hidup kami hari ini dan selanjutnya. Kiranya anugerah-Mu terus menopang kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.